Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya Irma Noviana bersama dengan teman saya Miftah Lukisa. Kali ini akan mencoba menjelaskan materi tentang problematika pendidikan dalam keragaman budaya. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dan fungsi pendidikan. Pengertian pendidikan, seperti yang kita ketahui, pendidikan dalam arti yang sederhana adalah sebuah usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaannya. Pendidikan juga memerlukan bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik atau biasa kita sebut dengan guru. Lalu, apa sih fungsi dari pendidikan? Secara nasional, pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar kelak menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, serta bertanggung jawab. Berikutnya masuk ke pembahasan kedua, yaitu pengertian keragaman budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budhaya, yang artinya berkaitan dengan budi dan akal manusia. Sedangkan mengenai kebudayaan sendiri, yaitu sebuah sistem pengetahuan yang meliputi ide atau gagasan tertentu yang terdapat dalam pikiran manusia sehingga dalam kehidupan sehari-hari budaya itu bersifat abstrak. Dalam perwujudannya, budaya dapat berupa perilaku atau benda-benda yang bersifat nyata, misalnya perilaku, bahasa, religi, seni, dan lain-lain. Pembahasan ketiga ada pengertian problematika pendidikan. Problem adalah sebuah permasalahan. Permasalahan pendidikan di Indonesia memuat banyak hal dari seluruh aspek yang menghalangi lajunya pertumbuhan pendidikan. Misalnya, tentang permasalahan kesejahteraan guru, pemerataan pendidikan dalam arti fasilitas atau sarana dan prasarana, kualitas guru, serta beberapa permasalahan lainnya yang menjadikan tujuan pendidikan di Indonesia itu tidak tercapai. Pembahasan keempat yaitu ada problematika pendidikan. Yang pertama, dimensi kepemimpinan. Pada dasarnya, pemimpin dikatakan efektif bila memiliki sifat-sifat kepribadian yang baik. Begitupun kepemimpinan dalam pendidikan adalah sebuah kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Di Indonesia sejak merdeka hingga saat ini mengalami pergantian kepemimpinan, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi hingga sekarang. Kepemimpinan yang seperti itulah yang berdampak pada dunia pendidikan, di mana pedoman dan dasar bertindak pendidik tidak lagi mengacu pada profesionalitas, melainkan instruksi dari atasan. Jika kita perhatikan di Indonesia ini, setiap pergantian menteri hampir selalu dibarengi dengan pergantian kurikulum. Memang tidak menjadi sebuah permasalahan, tetapi sebuah permasalahan muncul ketika kurikulum tersebut tidak diimbangi dengan porsi muatan humanisme dan menambah beban tersendiri bagi orang tua dalam hal pembiayaan pendidikan. Yang kedua ada kesenjangan pendidikan. Kesenjangan dalam pendidikan di Indonesia masih terjadi di berbagai hal, seperti sarana dan prasarana serta sumber daya tenaga pendidik. Kita bahas lebih dalam ya. Yang pertama ada sarana dan prasarana. Sering kita lihat secara langsung maupun lewat pemberitaan di media televisi dan lain-lain bahwa sekolah yang berasal di perkotaan lebih baik daripada sekolah di pedesaan. Hal itu terjadi karena persoalan sarana dan prasarana. Pembenahan pendidikan dalam hal pemerataan sangat penting untuk mewujudkan kualitas pendidikan di semua daerah. Hal ini dapat diwujudkan salah satunya dengan didukungnya oleh
dana yang cukup, dan pengelolaan yang baik. Ada tenaga pendidik. Kualitas dan kuantitas guru saat ini juga merupakan hal yang sangat penting. Sekarang ini banyak sekali sekolah yang kekurangan guru di pedesaan, termasuk di daerah yang terpencil yang semakin terisolasi dan terpuruk. Oleh karena itu, pemerintah baik pusat dan daerah harus membuat program yang bisa merangsang lagi guru-guru yang mau mengabdi di daerah, terutama daerah terpencil. Artinya, harus ada pemerataan dan kualitas guru di Indonesia. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang problematika pendidikan ditelaah dari aspek keragaman budaya. Pendidikan dan budaya merupakan dua hal yang sangat penting dan saling terkait satu sama lain dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Di satu sisi, perkembangan dan pelestarian kebudayaan berlangsung dalam suatu proses pendidikan dan memerlukan perekayasaan pendidikan. Nah, sementara itu, pengembangan pendidikan juga membutuhkan sistem kebudayaan sebagai akar dan pendukung berlangsungnya pendidikan tersebut. Pengembangan kebudayaan membutuhkan kebebasan kreatif, sementara pendidikan memerlukan suatu stabilitas budaya yang mapan. Selanjutnya, masalah pendidikan yang bersinggungan dengan lingkup kultur atau budaya terdapat dua hal, yakni yang pertama, masalah pergeseran budaya global, dan yang kedua adalah masalah budaya sekolah yang berkenaan dengan lingkungan dan mentalitas atau moralitas. Globalisasi dan imbasnya di dalam dunia pendidikan. Nah, mungkin kata globalisasi udah nggak asing lagi ya terdengar di telinga kita. Globalisasi itu merupakan suatu gambaran peradaban canggih yang merupakan impian kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, kemudian ciri dari globalisasi itu sendiri adalah kemudahan transportasi, informasi, dan komunikasi yang dapat kita akses dimanapun dan kapanpun. Sebagai pengertian ilmu pengetahuan, globalisasi tidak hanya berarti dipakainya kaidah kebenaran ilmu yang bersumber kepada empirisme dan cara penalaran konteks masyarakat dan alam negara-negara maju bagi negara-negara tertinggal tanpa memperhatikan kekhasan masyarakat dan alamnya, tetapi juga termasuk usaha-usaha untuk membangun kebenaran ilmu yang bertujuan untuk kemanusiaan manusia. Nah, dan sebagai pengertian budaya, globalisasi tidak hanya proses harmonisasi dari ide-ide dan norma-norma seperti pluralitas keragaman, hak asasi manusia, namun juga gaya hidup konsumerisme, hedonisme, dan pornografi. Proses seperti ini merupakan gerakan menuju kewarganegaraan dunia universal yang melampaui batasan negara kebangsaan. Dalam dunia pendidikan yang merupakan salah satu sistem sosial, pada akhirnya juga mengalami dampak arus globalisasi. Konsekuensi yang harus dibayar oleh lembaga pendidikan adalah perubahan logika pendidikan. Nah, lembaga pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi yang semulanya sebagai layanan publik yang mempromosikan pembelajar sebagai warga negara yang berhak mendapatkan pendidikan yang layak, namun ketika status badan hukum milik negara menjadi target dan perguruan tinggi sebagai privatisasi pendidikan, maka akan berakibat pada pendidikan itu sendiri. Adapun secara detail, akibat dari privatisasi pendidikan itu adalah yang pertama, yaitu biaya pendidikan menjadi mahal sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat luas. Nah, mahalnya biaya pendidikan telah menyebabkan pendidikan yang semulanya adalah proses humanisasi atau memanusiakan manusia telah berubah menjadi dehumanisasi atau secara tidak langsung telah mengupayakan pemunduran hakikat kemanusiaan yang mampu mengaktualisasikan dirinya dan mampu menghadapi kontradiksi-kontradiksi dalam kehidupan, seperti ditemukannya kasus kekerasan dalam rumah tangga akibat tekanan psikis karena mahalnya biaya pendidikan, banyaknya ditemukan anak yang bunuh diri karena malu belum membayar SPP, atau dijumpai orang tua yang membunuh anaknya karena trauma dengan beban yang akan dihadapi. Kedua, yaitu memperlebar gap dalam kualitas pendidikan. Nah, privatisasi dapat meningkatkan kompetisi. Sisi lain dari kompetisi ini adalah menciptakan polarisasi lembaga pendidikan. Lembaga yang menang dalam persaingan dan perburuan dana akan menjadi sekolah unggulan,
Sebaliknya, lembaga yang kalah akan semakin terpuruk dan tersingkir. Yang ketiga yaitu melahirkan diskriminasi sosial. Nah, kesempatan untuk memperoleh pendidikan pun semakin sempit dan diskriminatif, sehingga 4 hasil konvensi hak anak atau KHA yang harus diberikan dan dinikmatinya sebelum mereka dewasa, yang seharusnya dijadikan pedoman secara yuridis dan politis, telah diabaikan dan dilanggar. Lalu yang keempat yaitu menimbulkan stigmatisasi ke arah pelabelan sosial. Nah, sekolah yang bagus dan ternama diidentikan dengan sekolahnya anak-anak orang kaya, sedangkan sebaliknya sekolah sederhana adalah sekolahnya kaum miskin. Yang kelima yaitu menggeser budaya akademik menjadi budaya ekonomis, sehingga pendidikan hanya diarahkan untuk mobilitas vertikal, yaitu upaya meningkatkan kecakapan untuk menghasilkan pendapatan ekonomi yang lebih baik dan mengkondisikan tenaga produktif untuk dijual dalam bursa kerja. Para guru akan memiliki mentalitas pedagang ketimbang mentalitas pendidik. Mereka lebih tertarik mencari pendapatan daripada pengembangan ilmu pengetahuan. Yang terakhir yaitu memperburuk kualitas sumber daya manusia dan kepemimpinan di masa depan. Nah, didorong oleh misi untuk meningkatkan akumulasi kapital sebesar-besarnya, lembaga pendidikan akan lebih banyak menerima pelajar gedongan meski ber-IQ pas-pasan. Pelajar berprestasi tetapi miskin banyak kesulitan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mobilitas sosial vertikal hanya akan menjadi milik orang kaya. Dan dengan demikian, pendidikan yang semula sebagai aktivitas sosial berubah menjadi komoditas usaha yang siap diperjualbelikan. Nah, inilah babak baru kapitalisme pendidikan global yang melucuti makna pendidikan itu sendiri. Pendidikan yang semula dipahami sebagai proses pendewasaan sosial manusia menuju tataran ideal yang menyangkut tujuan memelihara dan mengembangkan fitrah serta potensi atau sumber daya insani menuju terbentuknya manusia seutuhnya yang dilakukan melalui aktivitas sosial budaya kini telah kehilangan makna perennialnya. Pendidikan kini menjadi ajang mencari laba dan aktivitas mencari keuntungan. Nah, kemudian jika kita kaitkan dengan pergeseran perilaku, maka akses dari globalisasi ini menciptakan budaya-budaya baru, misalnya budaya konsumerisme, pragmatisme, dan hedonisme. Budaya sekolah. Nah, ada 2 permasalahan di sini. Yang pertama yaitu masalah lingkungan yang tidak kondusif. Globalisasi dan implikasinya di dalam dunia pendidikan jelas sangat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung ya pada lingkungan sekolah. Secara khusus sebagai bagian dari sistem sosial, kegiatan dan aktivitas yang melingkupi sekolah sebagai aksis globalisasi telah menggeser lingkungan sekolah menjadi tidak kondusif lagi untuk iklim pembelajaran. Lalu, permasalahan yang kedua ada masalah mentalitas atau moralitas yang masih rendah, seperti sikap tidak percaya diri, sikap tidak jujur dan memanipulasi proses atau hasil, dan kekerasan serta perilaku amoral.